Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen penghampu pada mata kuliah perkembangan peserta didik SD, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai terminologi peserta didik. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Alisa Febrianti dengan NIM 2206972, Rohaipi Alaida Kana dengan NIM 2210059, Siti Afifah dengan NIM 2210489. Adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu mengenai definisi peserta didik, istilah yang sepadan dengan peserta didik, ciri-ciri umum peserta didik, ciri-ciri khusus peserta didik, dan yang terakhir yaitu karakteristik peserta didik. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai definisi peserta didik. Secara sederhana, peserta didik adalah seseorang yang ingin mengetahui sesuatu hal yang baru atau sedang melakukan belajar. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Jika merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, peserta didik digunakan sebagai orang yang menempuh jenjang pendidikan tertentu. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari, penerima, dan penyimpan dari proses pembelajaran. Dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan seorang pendidik atau guru. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rohaipi Alaida Kana. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa istilah yang sepadan dengan peserta didik. Beberapa istilah yang sepadan dengan peserta didik itu ada 3. Yang pertama, siswa, murid, dan pelajar. Siswa diartikan dengan murid, terutama pada jenjang atau tingkat sekolah dasar dan menengah. Orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Siswa merupakan setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan kualitas dirinya dengan melalui proses tertentu. Menurut Derajat 2004, menganggap siswa sebagai seseorang dengan kepribadian yang beragam dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa besar kemauan dari kepribadi itu sendiri. Selanjutnya, murid. Murid yaitu orang atau anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, menurut KBBI. Komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Pendidikan, murid merupakan bagian yang paling penting dari sistem pendidikan, sehingga indikator sukses atau tidaknya dunia pendidikan adalah keberhasilan atau kegagalan murid setelah menempuh proses pendidikan. Murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seseorang atau beberapa guru. Kata murid berasal dari bahasa Arab, yang artinya orang yang menginginkan. Murid diartikan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar bersungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, yaitu pelajar. Pelajar adalah anak sekolah, terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Padanan kata lainnya yaitu anak didik, murid, atau siswa. Pelajar adalah status yang didapatkan seseorang jika dia masuk sekolah atau sedang bersekolah di sebuah lembaga pendidikan. Sebutan pelajar diberikan kepada peserta didik yang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuannya. Secara umum, pelajar merupakan individu-individu
yang ikut serta dalam proses belajar. Dalam arti sempit, pelajar adalah peserta didik. Disebut pelajar karena mereka mengikuti pembelajaran dalam pendidikan formal, yakni pendidikan di sekolah. Lalu, apa perbedaan dari murid, siswa, pelajar, dan peserta didik? Adapun perbedaan dari tiap-tiap padanan kata tersebut yaitu sebagai berikut. Murid lebih cenderung umum. Siapapun dalam konteks berguru biasa disebut murid. Contoh, murid ngaji, murid pencaksilat, murid sekolah. Lalu siswa. Siswa lebih ditujukan pada murid pendidikan formal, terutama pada sekolah dasar dan menengah. Contoh, siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Lalu pelajar. Pelajar menunjukkan status yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal, dasar, dan menengah. Lalu yang terakhir yaitu peserta didik. Peserta didik konteksnya jauh lebih luas, mencakup murid atau siswa maupun siapa saja yang sedang mengenyam pendidikan baik formal maupun non-formal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Contoh, murid atau siswa, mahasiswa, peserta diklat, rombongan belajar masyarakat baca, dan lain sebagainya. Jika disimpulkan, sesungguhnya setiap anak yang bersekolah disebut siswa atau murid adalah sebuah kebebasan penggunaan kata dan makna. Hanya saja, dalam pemakaiannya semestinya konsisten. Jika menggunakan kata murid, maka menggunakan pula istilah orang tua murid. Tapi, jika menggunakan kata siswa, maka menggunakan istilah orang tua siswa. Yang berikutnya yaitu ciri umum peserta didik. Ciri umum peserta didik terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Yang kedua, memiliki fase perkembangan tertentu. Dan yang terakhir, memiliki kebutuhan. Adapun pengertian dari anak bukanlah miniatur orang dewasa yaitu anak merupakan bagian dari orang dewasa karena nantinya anak-anak akan beranjak menjadi dewasa melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini dipandang sebagai proses dinamik yang berlanjut dimulai pada saat konsepsi. Berikutnya yang kedua yaitu memiliki fase perkembangan tertentu. Anak memiliki fase perkembangan yang disesuaikan dengan usianya. Fase perkembangan pada anak ini menjadi acuan bagi para orang tua untuk bisa memperlakukan anak selayaknya sesuai dengan fase perkembangannya. Fase perkembangan pada anak ini dimulai dari masa bayi, anak-anak awal, anak-anak akhir, remaja awal, dan remaja akhir. Dan yang terakhir, memiliki kebutuhan. Kebutuhan anak adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah. Salah satu bentuknya dengan pemenuhan atas hak dan pelaksanaan kewajibannya. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik dapat dibedakan menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Baik, demikian pematerian yang dapat saya sampaikan. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Afifah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ciri khusus peserta didik. Menurut Tirta Raharja 1994 mengumumkakan 4 ciri khusus peserta didik. Yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua, individual yang sedang berkembang yang membutuhkan bimbingan individual lain dan perlakuan yang manusiawi. Yang ketiga, individual yang memiliki kemampuan mandiri. Oleh karena itu, peserta pendidik harus memberi kesempatan dan mendorong peserta didik agar setapak demi setapak dapat berdiri sendiri dalam berbagai hal. Menurut Edi Suwardi, adapun ciri khusus peserta didik yang pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan. Anak ketika dilahirkan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya untuk dapat bergerak harus dapat melalui berbagai tahapan. Kelemahan yang dimiliki anak merupakan kelemahan rohania dan jasmania. Contohnya tidak kuat gangguan cuaca dan dalam bentuk rohaniahnya tidak mampu membedakan keadaan yang berbahaya ataupun menyenangkan. Kelemahan dan ketidakberdayaan anak makin lama makin hilang dikarenakan berkat bantuan dan bimbingan pendidik atau yang bisa disebut pendidikan. Pendidikan akan berhenti manakala kelemahan dan ketidakberdayaan sudah berubah menjadi kekuatan dan keberdayaan, yaitu suatu keadaan yang dimiliki oleh orang dewasa. Pendidikan justru ada karena adanya ciri kelemahan dan ketidakberdayaan tersebut. Berikutnya, anak adalah makhluk yang ingin berkembang.
Keinginan untuk berkembang menggantikan ketidakmampuan pada saat anak lahir merupakan karunia yang besar untuk membawa mereka ke tingkat kehidupan jasmania dan rohania yang lebih tinggi, dan lebih tinggi dari makhluk lainnya. Keinginan berkembang mendorong anak untuk giat. Itulah yang menyebabkan adanya kemungkinan atau pergaulan yang disebut pendidikan. Tanpa keinginan berkembang pada anak akan menjadikan tidak adanya kemauan untuk mempunyai vitalitas, tidak giat, bahkan barangkali menjadi malas dan acuh tak acuh. Yang ketiga, anak ingin menjadi dirinya sendiri. Seperti yang dikemukakan bahwa anak didik itu ingin menjadi dirinya sendiri. Hal tersebut penting baginya karena untuk dapat bergaul dalam lingkungan masyarakat, seorang harus menjadi dirinya sendiri, seorang ataupun pribadi. Tanpa itu, manusia akan menjadi manusia yang penurut dan manusia yang tidak memiliki pribadi. Pendidikan yang bersifat otoriter bahkan dapat mematikan pribadi anak yang sedang bertumbuh. Materi selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Adapun 3 karakteristik peserta didik. Yang pertama, senang bermain. Karakteristik ini menuntun guru SD untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memiliki muatan permainan yang terlebih untuk kelas rendah. Guru SD seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pembelajaran hendaknya diselang-seling antara mata pelajaran serius seperti IPA, matematika, dan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, seperti pendidikan jasmani ataupun seni budaya. Yang berikutnya, siswa senang untuk bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk hanya dengan tenang paling lama hanya 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk berpindah ataupun bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi dalam jangka waktu lama dapat dirasakan anak sebagai sebuah siksaan. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Anak usia SD dalam pergaulannya dengan kelompok sebayanya, mereka belajar aspek-aspek penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak bergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat ataupun sportif, mempelajari olahraga, dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar secara kelompok, belajar berkeadilan dan demokrasi. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja ataupun belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu permasalahan secara kelompok. Yang terakhir, senang merasakan atau melakukan dan memeragakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia dapat menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasarkan pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, peran jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi akan lebih mudah dipahami jika anak melaksanakannya dengan sendiri, sama halnya dengan memberikan contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, anak akan lebih memahami tentang arah mata angin dengan cara membawa anak langsung keluar kelas, kemudian menunjuk setiap arah angin, bahkan dengan sedikit menjulurkan lidah, akan diketahui secara persis dari mana arah mata angin itu bertiup. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.